Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Semoga semuanya sehat selalu, lancar rezeki dan selalu ada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Bagaimana nih puasanya? Lancar? Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang melaksanakan. Semoga lancar dan banyak keberkahan untuk kita semua, dan banyak membawa perubahan untuk kehidupan dan diri kita untuk kedepannya, untuk menjadi lebih baik lagi. Sebenarnya puasa untuk apa sih? Menahan haus dan lapar dari subuh sampai maghrib. Sebenarnya untuk apa? Mungkin kitanya menahan haus dan lapar tanpa memahami esensi yang sebenarnya. Karena mungkin masih banyak juga yang dalam keadaan puasa, tapi pikiran, ucapan, tindakan masih belum terjaga. Lalu untuk apa puasa? Menahan haus dan lapar. Karena pada hakikatnya yang ditahan itu bukan hanya haus, lapar. Mengontrol diri, emosi, pikiran, hawa nafsu, untuk menghilangkan sifat buruk di dalam diri kita. Mungkin yang dimaksud dengan pernyataan bahwa di bulan puasa setan-setan itu diikat, mungkin itu setan yang ada di dalam diri kita, yang dalam artian itu harus diusahakan ketika kita fokus pada ibadah, menahan emosi, hawa nafsu sehingga mengurung setan-setan niatan jelek di dalam diri kita. Tapi kalau walaupun dengan puasa masih aja bicaranya nyakitin, masih aja mikirin tindakan, perkataan, perbuatan masih ke arah negatif, ya berarti ininya gak diikat dong, gak dikurung. Hanya sebatas menahan haus dan lapar tanpa ada makna perubahan dalam diri, ya kayaknya percuma aja ya. Karena di sini harus ada kesadaran. Karena pada hakikatnya kalian itu disuruh untuk mengontrol diri kalian, menghilangkan sifat-sifat jahat yang tidak baik, sifat-sifat setan dan iblis di dalam diri kalian. Untuk sebagai perenungan juga, selama ini bagaimana diri kita menjalani kehidupan? Apakah sudah benar? Jangan-jangan tanpa kita sadari kita ini sudah terlalu jauh mungkin dengan jalur yang sudah ditetapkan. Mungkin kita udah agak belok ya dari jalan yang lurus. Karena pada bulan Ramadan ini, bulan puasa itu, Tuhan memberikan banyak kesempatan untuk kita merenungi semua tentang diri kita dan kehidupan kita. Kita yang selalu sibuk dengan urusan dunia, entah di materi, perasaan, pikiran, pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan materi, dengan dunia. Kita yang selalu disibukkan dalam hal tersebut setiap harinya. Dalam 12 bulan 1 tahun, kita diminta di 1 bulan pada bulan Ramadan itu untuk kita diam dulu nih, untuk merenungi semuanya, untuk mengintrospeksi dan evaluasi diri kita selama ini, selama 1 tahun bagaimana nih diri kita. Coba deh dalam sebulan ini lepaskan semua hal tentang dunia, entah itu tentang asmara, hubungan, harta, jabatan, dan yang lainnya. Coba istirahat dulu untuk bulan ini. Jangan dulu dipikirin, tenangin diri kamu untuk fokus ibadah dalam artian merenungi diri kamu.
Sebenarnya apa sih yang kamu cari selama ini? Sampai kamu tiap hari uring-uringan galau. Apa sih yang kamu cari? Padahal Tuhan yang Maha Kuasa mempunyai segalanya. Tapi kalian kok kayak sibuk sendiri gitu. Coba deh pikirin dulu gitu, renungi. Kalian nyari apa? Jangan-jangan kalian hanya mengejar bayangan, mengejar sesuatu yang tidak jelas, menuruti hawa nafsu. Hanya mengejar bayangan, hanya menuruti hawa nafsu. Coba direnungkan di bulan ini untuk kalian benar-benar tenang merenungkan semuanya. Coba deh kalian buka pedoman hidup kalian, karena di situ ada petunjuk untuk kalian menjalani kehidupan gitu biar nggak tersesat. Makanya di bulan Ramadan ini kalian disarankan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, karena bulan Ramadan juga bulan turunnya Al-Quran yang sebenarnya bukan hanya dibaca aja ya, tapi dimaknai dari sapi. Apakah selama ini aku sudah sesuai dengan petunjuk yang sudah diturunkan, atau memang sudah terlalu menyimpang? Ini yang menjadikan bahan koreksi, introspeksi untuk diri masing-masing. Jadi puasa itu adalah latihan untuk menahan diri. Yang ditahan itu pikiran, perasaan, tindakan, ego, emosi, overthinking, dan energi-energi negatif lainnya yang harus kalian kontrol. Tenang, lepasin dulu urusan dunia, fokus untuk kalian mencari ketenangan, untuk meningkatkan vibrasi kalian dan membuka kesadaran kalian, kesadaran tentang siapa sih diri aku, untuk apa sih di dunia ini, apa sih yang aku cari, apa tujuan aku yang sebenarnya. Apakah aku sudah sesuai dengan petunjuk, atau aku sudah terlalu menyimpang? Jangan-jangan diri aku sudah menjadi sosok setan dalam kehidupanku sendiri. Ini yang harus dijadikan perenungan, karena puasa adalah melatih diri, pikiran, perasaan, tindakan kalian yang harus didasari dengan kesadaran agar bisa mencapai kesadaran. Dimana di sini ketika kalian mencapai kesadaran, maka akan terjadi transformasi proses hidup kalian yang akan lebih baik lagi, lebih damai, lebih banyak kebahagiaan. Karena mungkin kita ketika hidup ini terlalu melekat pada sesuatu yang sebenarnya hanya berdasarkan hawa nafsu. Itu yang membuat kita banyak terluka, banyak galau. Kita terlalu terlena dengan hal-hal yang bersifat materi dunia, kita terlalu menuruti hawa nafsu, bahkan sampai dengan teganya mengorbankan orang lain. Bulan puasa ini adalah latihan diri untuk meningkatkan kesadaran, bertransformasi, menghancurkan segala sesuatu yang buruk di dalam diri kita. Transformasi dan awal kebangkitan diri kita menjadi yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran atau kitab-kitab kalian, yang sesuai dengan tujuan penciptaan, dengan kesadaran. Itulah yang dinamakan kembali ke fitrah, kembali ke setelan awal, di mana kalian mempunyai akal dan hati yang harus digunakan. Mungkin selama ini akal dan hati kita tertutup oleh keinginan-keinginan nafsu dunia semata
yang menjadikan kita hanya terlalu sibuk mengejar keinginan-keinginan kita yang tidak pernah terselesaikan. Ini yang harus dijadikan perenungan. Mau sampai kapan bahwa kita ini hidup di dunia ada batasannya. Kalau kita masuk ke implementasi permasalahan kehidupan, coba kalian untuk bulan ini, mungkin yang memang banyak kehancuran, kegagalan, banyak dilema, mungkin ada yang kandas hubungan, ada yang hancur usaha, atau di tengah konflik lagi bingung untuk sebuah solusi, lagi stuck. Coba di bulan ini kalian ya udah biarin aja dulu, lepasin dulu. Kalian fokus untuk ibadah, fokus untuk menenangkan diri, tidak usah dipikirin dulu. Ibaratnya 1 tahun kita sibuk dengan urusan dunia, di bulan ini kita diminta udah lepasin dulu, tenangin. Coba deh tenangkan pikiran. Jangan terlalu bergejolak dengan urusan-urusan dunia yang semakin kalian pikirkan tidak ada solusinya, semakin stuck, malah tambah stres. Supaya apa? Supaya ide atau jalan keluar itu bisa muncul. Karena mungkin jawabannya ada pada diri kalian, cuma terlalu tertutup dengan pikiran-pikiran negatif. Jadi si solusi itu ketimbun dengan energi-energi negatif kalian yang terlalu banyak ketakutan dan kekhawatiran. Ketika kalian mencoba tenang, yang nantinya kabut-kabut di pikiran dan hati kalian akan menghilang dan muncullah solusi dari hati atau pikiran kalian. Karena pada dasarnya apa yang kalian rasakan itu tidak nyata. Kalian merasakan luka hancur galau, apakah berbentuk, berwujud? Tidak. Terus apakah luka kalian itu terasa ketika kalian tidur? Tidak. Berarti itu sesuatu yang tidak nyata, yang kalian buat seolah-olah nyata. Itulah delusi. Jadi coba untuk bulan ini, di bulan Ramadan, kita berusaha melatih pikiran kita untuk tidak terlalu overthinking dan khawatir dengan segala sesuatu permasalahan dunia. Bukan dalam artian menyerah, tidak melakukan apa-apa, cuma coba deh, terkadang kita harus diem dulu supaya kita bisa tenang gitu, supaya nanti solusinya bisa keluar. Ya wajar lah ya, selama 1 tahun kita fokus pada hal-hal dunia, 1 bulan diminta istirahat dulu. Kita punya Tuhan, semesta juga punya jalan. Biarkanlah semesta menjalankan rencananya. Kita hanya perlu mengikuti dan menyelaraskan dengan semesta. Jadi intinya ya sebenarnya simpel sih. Puasa itu jangan hanya menahan haus dan lapar, tapi pikiran, perasaan dan tindakan, dalam artian overthinking, galaunya stop dulu gitu ya. Istirahatin organ-organ dalam kita dan juga hati dan pikiran kita yang mungkin tiap hari dipakai ngegalau terus. Kasih waktu lah istirahat selama 1 bulan ini ya. Mungkin sekian lah ya dari saya. Sebenarnya apa ya, panjang lebar tapi tidak nggak tahu kemana ujungnya ya. Maklum lah, mungkin terlalu gabut atau memang minimnya saya dalam pengetahuan dan sok-sokan ya. Ya intinya kita saling mengingatkan aja lah ya. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada salah.
Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga lancar, banyak keberkahan untuk kita semua, agar kita bisa menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Amin. Semoga semuanya sehat selalu, lancar rezeki, dan selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.